warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Sari dari kelas MPIC dan untuk nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Sebelum membahas manajemen dan strategi terlebih dahulu, di sini akan ada manajemen, yaitu manajemen merupakan satu hal yang sangat penting dalam ruang lingkup kehidupan manusia, baik dari segi lembaga swasta, perusahaan, pendidikan. Dalam dunia pendidikan, di mana manajemen ini dilakukan untuk apa yang sudah direncanakan sebelumnya bisa terlaksana dengan efektif ataupun efisien. Dalam hal ini, manajemen yang pada dasarnya merupakan suatu hal pengelola ataupun penggerak dari satu lembaga untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Tidak akan terlepas dari yang namanya strategi, di mana strategi tersebut adalah sebuah alat atau cara yang bisa digunakan agar pelaksanaan terhadap apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan maksimal, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum membahas lebih mendalam terkait manajemen strategi, maka hal yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah manajemen dan strategi, baik dari pengertiannya maupun yang lainnya. Pada hakikatnya, manajemen merupakan suatu proses mendayagunakan SDM yang aktif dan efisien untuk mencapai target tertentu yang sudah direncanakan. Dalam manajemen itu sendiri mempunyai kegiatan manajemen, yaitu pertama, merencanakan. Merencanakan adalah proses menentukan target organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur rencana yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga, mengarahkan. Mengarahkan adalah proses untuk mempengaruhi individu dan kelompok. Yang keempat, mengawasi, yaitu proses untuk menjamin target supaya mencapai sesuai rencana. Sedangkan pengertian strategi yaitu cara atau metode untuk tercapainya suatu visi organisasi tersebut. Dan di sini strategi ini berbeda dengan taktik. Kalau strategi adalah tujuan yang akan dicapai dengan target yang jelas dan global. Sedangkan taktik yaitu program-program kegiatan dalam mencapai target tersebut secara optimal. Dengan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses kegiatan strategi yang ditentukan untuk pencapaian tujuan organisasi pada masa-masa tertentu, mulai dari merumuskan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi dalam rangka peningkatan kualitas kerja dalam sebuah organisasi. Dan ada pun ciri khas dari manajemen strategi, terdapat tiga unsur, yaitu pertama, RARE, yaitu beberapa kebijakan strategi sebuah organisasi yang sulit dicontohkan oleh organisasi lain yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dan yang kedua, konsekuental, yaitu suatu kebijakan strategi dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki demi tercapainya tujuan organisasi. Dan terakhir, direktif, beberapa kebijakan strategi yang bisa dicontoh untuk kebijakan lain dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka panjang untuk organisasi secara menyeluruh. Di sini juga ada prinsip dalam manajemen strategi, yaitu mampu memusatkan perhatian pada semua target-target yang perlu dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dan yang kedua, dalam mengambil suatu kebijakan harus mengikut sertakan berbagai komponen untuk menghasilkan kebijakan yang sempurna. Dan yang ketiga, pencapaian strategi yang diinginkan haruslah korelatif antara jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dan yang keempat, strategi yang dihasilkan haruslah bersifat efektif dan efisien. Dan juga ada beberapa tahapan strategi dalam manajemen strategi, yaitu yang pertama, mengamati lingkungan. Hal ini dilakukan agar semua komponen dapat mengidentifikasi dan menguasai terhadap potensi dan kekurangan yang dimiliki, serta dapat mampu untuk mengatasinya dengan mengembangkan potensi dan meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Dan kedua, merencanakan strategi. Hal berupaya untuk merumuskan rencana jangka panjang yang dilaksanakan dalam penentuan dan pencapaian sasaran organisasi. Ketiga, menerapkan strategi yang telah direncanakan. Hal ini ada beberapa aktivitas di dalamnya, yaitu mengembangkan kegiatan dengan cara menentukan target yang akan dicapai, sehingga dapat mencapai targetnya. Dan yang kedua, penganggaran, di mana penganggaran ini dirumuskan sebagai fasilitas dalam pelaksanaan dan beberapa strategi kegiatan yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, perumusan. Dalam perumusan dan implementasi ini, strategis yang telah ditetapkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing individu, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Dan yang terakhir pada tahapan adalah menilai strategi yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pekerjaan yang sudah dilaksanakan dalam pencapaian target, apakah sesuai standar
minimal ataukah tidak? Mungkin hanya itu, ada beberapa penjelasan dari manajemen strategi. Saya Sofia Sari, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.